Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Marilah kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang matan Tuhfatul Atfal, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama bait yang ke-35 hingga 37 ya, di mana bait tersebut menerangkan tentang pembagian mad ya, pembagian huruf, pembagian mad. Jenis mad dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mad asli. Mad asli ini dinamakan juga dengan mad tabi'i. Dan mad apa lagi selain mad tabi'i? Ada yang ingat? Mad asli, mad tabi'i. Satu lagi apa? Yang kemarin ikut. Nama lain daripada mad asli. Ada mad asli, ada mad tabi'i, satu lagi. Mad adzati. Ya, mad adzati. Mad adzati, ahsan. Apa itu mad asli atau mad dzati atau mad tabi'i? Yaitu mad yang dibaca panjang tidak karena ada sebab tertentu ya yang menyebabkan dia dibaca panjang, melainkan karena memang dia itu terdapat dalam lafadz atau kata tersebut, dalam kata tersebut. Andaikan dia itu diambil, huruf matnya itu diambil, dibuang, maka akan menyebabkan arti kata tersebut berubah, maknanya sudah berbeda. Ya, jadi huruf mat yang ada pada lafaz tersebut memang sudah asli dari sananya ya, sehingga dinamakan asli. Dan ukurannya dibaca dua harokat ya. Mat asli atau mat tabi'i atau mat dzati ini ukuran bacaan panjangnya adalah dua harokat. Kita katakan kemarin bahwasanya harokat ini adalah lama yang diperlukan untuk mengucapkan dua huruf hijaiyah yang berharokat ya secara berurutan. K ya, K. Jadi tidak terlalu panjang, tapi juga tidak boleh terlalu pendek. Ya. Qala, maliki, maliki. Ar-Rahman, ar-Rahman. Yaqulu, tubu, tubu. Qulubuhum, alladzi qila. Nah, itu yang contoh tadi dibaca adalah termasuk mad asli. Ya, dibaca dua harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari dua harokat. Harus dua harokat ya, harga pas ya, harga mati. Tidak bisa ditawar lagi. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang ya. Andaikan ada lebih, dibaca lebih daripada dua harokat, maka itu sudah bukan asli lagi. Ya, sudah bukan asli lagi. Tapi sudah masuk ke mad far'i nanti ya. Dan andaikan dia kurang dari dua harokat, satu harokat, maka bukan mad tapi qasar namanya ya. Bukan mad lagi, bukan bacaan mad, bukan termasuk huruf mad. Karena mad itu minimal paling sedikit adalah dua harokat. Kemudian di sini di syarah disebutkan ya beberapa contoh mad asli. Dan mad asli itu banyak kita jumpai di dalam membaca Al-Qur'an ya. Pasti akan ketemu dengan namanya mad asli ini.
Ya, ini termasuk mat yang paling asli, lebih banyak dibandingkan dengan mat far'i. Atau sama aja? Ya, mat far'i juga banyak ya. Ya, mat far'i juga banyak, mat asli juga banyak. Yang jelas kita harus berhati-hati, jangan sampai melebihkan mat asli ini melebihi ukuran yang sepantasnya. Ya, harus 2 harokat saja. Kita berikan haknya, yaitu 2 harokat, tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh dibaca lebih, karena kalau dibaca lebih berarti sudah bukan asli lagi. Juga tidak boleh dibaca kurang. Ya, tidak boleh dikurangi. Kalau dikurangi berarti bukan mat. Ya, itu bacaan pendek namanya. Dan juga sebaliknya, yang bacaan pendek ya jangan ditambahkan, jangan dilebihkan sehingga menjadi mat asli, juga tidak boleh. Jadi harus memberikan hak pada setiap huruf ya. Memberikan huruf itu haknya yang sesuai dengan hak tersebut, hak huruf tersebut. Kalau panjang dipanjangin, ya kalau pendek dibaca pendek. Kalau itu mat asli harus dibaca 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, contoh mat asli adalah mat aliwat, ya. Mat aliwat. Mat aliwat itu hanya ada pada kata-kata yang diakhiri dengan tanwin fathah ya, fathatain. Kalau kita berhenti di situ, kalau kita waqaf pada satu kata lafadz yang diakhiri dengan fathatain, maka kalau berhenti adalah dengan menghilangkan tanwin tadi ya, menggantinya dengan huruf mad dengan alif. Contoh ya pada kata aliman. Ya, aliman. Kalau ini di akhir ayat maka dibacanya alima. Kalau kita mau berhenti di situ maka dibaca alima, bukan aliman, tapi alima. Ma-nya tidak boleh lebih daripada 2 harokat. Ya, tidak boleh dibaca alima. Ya, tidak boleh demikian. Tapi harus dibaca 2 harokat ya. Alima, hakima, sawa. Nah, kecuali ya, ada perkecualian kalau fathahnya itu ada pada tamarbutoh ya, pada huruf tamarbutoh. Seperti laghiyatan ya. Laghiyatan. Kalau waqaf di situ tidak boleh dibaca laghiyata ya, tidak boleh. Tapi dia kalau waqaf dibaca dengan huruf ha, laghiyah. Ini semua udah memahami ya, udah insya Allah udah paham. Kalau waqaf mesti dibaca laghiyah, bukan dibaca laghiyata. Ya. Demikian juga kata hudan ya, ini dibaca hati-hati ya. Terkadang orang mungkin tidak tahu, tidak semua yang fathatain itu disertai setelahnya alif ya. Kalau ini memang aliman memang ada alifnya ya. Hakiman juga ada alifnya. Sawaun ini tidak ada alif, tapi dia dibaca mat liwat. Hudan tidak ada alif tapi malah ya. Ada yang mengatakan ini alif bengkok. Ya. Karena ini bukan alif sebetulnya, tapi bukan alif, bukan ya, bukan ya, tapi ini alif. Jadi bacanya huda, sudah. Ya, baik. Ini contohnya tadi yang pertama mat liwat, contoh mat asli ya. Kemudian yang kedua adalah mat tamkin. Mat tamkin ini adalah istilah khusus sebetulnya sama-sama mat asli sebetulnya. Hanya karena kondisi kata yang ada pada mat ini berbeda dengan yang lain. Mat tamkin ini terjadi apabila ada 2 huruf ya yang berurutan. Ya, ada 2 huruf ya berurutan. Dalam satu kata ada 2 huruf ya berurutan. Yang pertama ditasdidkan ya. Yang pertama itu dalam keadaan tasdid ya, kasroh ya. Huruf yang pertama tasdid dan kasroh. Ya yang kedua adalah ya huruf mad.
Ya yang kedua adalah ya huruf mad, ya sukun. Jadi huruf yang pertama ya bertasydid berharokat, ya. Ya yang kedua ya yang sukun, ya. Contohnya huyitum, ya. Huyitum an-nabiyyin, an-nabiyyin. Ini harus hati-hati ketika mengucapkan ini mad tamkin ini. Kita harus membacanya dengan mad, ya. Dan juga kita harus memperhatikan tasydid pada ya. Jangan dibaca huyitum. Salah, ya. Harus dijelaskan tasydid pada ya. Huyitum, kemudian dijelaskan madnya. Madnya 2 harokat, ya. Huyi. Jangan diidghamkan ke yang sebelumnya. Jangan dibaca huyitum, ya. Atau an-nabiyyin. Tapi harus dijelaskan madnya, ya. An-nabiyyin, al-khawariyyin, ya. Seperti itu. Karena adanya tasydid pada ya ini memang menyebabkan orang nanti banyak yang keliru, ya, membaca mad ini, sehingga harus benar-benar kita memungkinkan, ya, benar-benar mengucapkan dengan teliti, dengan hati-hati. Demikian juga yang termasuk mad tamkin adalah apabila ada huruf di sini wawu, ya, huruf wawu. Ada 2 huruf wawu. Ada 2 huruf seperti misalnya amanu, wa amilu, ya. Amanu wa amilu. Ini hati-hati, jangan sampai wawu yang pertama diidghamkan ke yang kedua. Jangan dibaca amanu wa amilu, jangan demikian. Tapi dibacanya ini mad, ya. Mad 2 harokat. Amanu wa amilu, seperti itu. Bisa membedakan tidak? Kalau yang tamkin, yang dibaca mad yang benar adalah amanu wa amilu. Yang salah amanu wa amilu, amanu wa amilu. Dia mengidghamkan, padahal tidak boleh diidghamkan. Ya, tidak boleh diidghamkan meskipun ini sama-sama ada wawu, ya, ada 2 huruf wawu. Atau 2 huruf ya, misalnya seperti alladzi yuwaswis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalimat alladzi ini namanya mad tamkin. Ya, kita harus benar-benar dia membaca panjang mad ini 2 harokat. Jangan diidghamkan dengan huruf ya. Ya, jangan dibaca alladzi yuwaswisu fi, itu salah. Yang baca alladzi yuwaswisu itu demikian salah, tidak boleh. Tidak ada yang baca demikian, ya. Yang benar adalah dibaca dengan mad. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu namanya mad tamkin. Kemudian yang termasuk dengan mad asli adalah mad silah as-sughra. Mad as-silah sughra. Mad silah sughra itu sebetulnya udah pernah kita bahas, ya, masalah mad ini. Silakan nanti dilihat di video-video sebelumnya ketika kita mempelajari Qawaidut Tajwid, ya. Buku Qawaidut Tajwid, juga buku Atlas At-Tajwid karya Dr. Aiman. Nanti bisa dilihat apa itu mad silah sughra dan mad silah kubra. Untuk yang mad asli, yang termasuk mad asli itu adalah mad as-silah sughra, ya, bukan kubra. Yang sughra, ya, yang kecil. Ya, contohnya seperti bihi basira, ya. Bihi ini mad silah as-sughra. Ya. Lahu lahafizun, lahu la, ini harus dibaca panjang. Lahu lahafizun. Kecuali ada beberapa tempat, ya, yang dia dibaca pendek, ya. Seperti misalnya yardahu lakum. Dia tidak dibaca yardahu lakum, tapi hanya itu dibaca pendek.
Yardahu lakum ini bukan mat ya. Arji ini juga sama arji huwa akha. Arjihi apa arjihu? Arjihi wa akhahu. Kemudian untuk yang di surat Al-Furqan fihi muhana sebenarnya itu dibacanya pendek ya harusnya ya, bukan mat dibaca silah. Ya ini perkecualian, ini dibaca mat silah sugro. Karena ada riwayat demikian. Fihi muhana, ini dibaca panjang. Fihi muhana termasuk mat silah as-sugro. Kemudian contoh mat asli adalah mat badal. Mat badal akan diterangkan lebih lanjut nanti pada pasal-pasal berikutnya yang ada di belakang ya. Kemudian yang berikutnya yang termasuk mat asli adalah mat alifat yang ada pada awal-awal surat ya, pembukaan surat huruf-huruf al-muqatta'ah atau juga disebut dengan huruf khawatius suwar, hayyun tohir. Ha, ya, to, ha, dan ro. Seperti tadi surat yang kita baca, surat Toha itu di awal ayat kan bacanya Toha, itu termasuk mat asli ya. Karena dibaca 2 harokat. Toha, Yasin. Ianya termasuk mat asli. Ya. Hamim. Huruf H termasuk mat asli. Alif lam ro. Ro. Ya. Huruf ro termasuk mat asli. Baik. Kemudian di bait yang ke-39, ya ini menerangkan tentang mad al-far'i ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Ay wal qismul akhar min aqsamil maddi huwal maddul far'i wa huwa alladhi yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukunin. Wa qawluhu musjalan ay mutlaqa sawa'an akana sukunu asliyan kal maddil lazim am 'aridan kal maddil 'aridil sukun wal maddil lin wa sayati bayanuha. Wa yu'raful maddul far'iyyu bi annahu huwa ma taqumu dhatul harfi bidunihi. Wa yatawaqqafu 'ala sababin min asbabil mad kal hamzi aw sukun. Wa sumya far'iyyan litafarru'ihi 'anil maddil asli. Wa ahkamuhu al-wujub wal jawaz wal luzum wa bayanuha sayati. Nah, baik. Kalau bait yang tadi sebelumnya yaitu bait ke-35 sampai ke-37 itu menerangkan tentang mat asli ya. Sekaligus juga pengertiannya, namun tidak disebutkan contoh ya. Di dalam syair ini tidak disebutkan mana termasuk yang mat asli ya. Tadi yang kita sebutkan ada mat badal, ada mat iwad, ada mat silah as-sughra ya, ada mat tamkin, itu adalah dari orang yang mensyarahkan matan Tuhfatul Atfal ya, bukan dari pengarang Tuhfatul Atfal. Ya, yang mengarang Tuhfatul Atfal hanya menyebutkan tentang definisi mat asli saja, tidak menyebutkan contohnya. Ya. Jadi di bait sebelumnya sudah diterangkan tentang definisi mat asli. Nah, pada bait ini, bait yang ke-38, beliau menerangkan tentang definisi daripada mat yang kedua ya, yaitu mat far'i, al-far'i. Apa itu mat al-far'i? Ya kebalikan daripada mat asli ya. Kalau tadi mat asli dia dibaca panjang bukan karena satu sebab, kalau mat far'i dia dibaca panjang
ya, dibaca panjang karena ada sebab tertentu yang menyebabkan dia dibaca panjang. Apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah karena adanya huruf hamzah atau adanya sukun secara mutlak, ya. Secara mutlak, baik dia itu waqaf maupun dibaca berhenti maupun dibaca mausul atau sambung, ya. Kalau ada sukun atau ada hamzah, baik dia itu dibaca waqaf di situ ataupun dia disambung atau mausul, ya, maka di situ berlaku mad far'i, ya. Jadi mad far'i itu adalah dibaca panjang karena, ya, datang setelah huruf mad itu adanya huruf hamzah ataupun huruf sukun, ya. Gampang mengingatnya insya Allah, ya. Jadi kalau kita ingat-ingat aja, kita perhatikan aja huruf setelah huruf mad, ya. Setelah huruf mad itu apa dia hurufnya? Kalau ada hamzah, maka hati-hati, ini bukan mad asli lagi, ya. Itu mad far'i. Demikian juga kalau setelahnya sukun. Baik sukunnya itu kalau karena kita mau waqaf ataupun sukunnya memang asli, ya, tidak karena waqaf, maka itu bukan mad asli lagi tapi sudah masuk ke mad al-far'i. Sukun arid itu gimana Ustaz? Sukun arid itu sukun karena mau berhenti, ya. Sukun arid itu sukun karena mau waqaf. Sukun karena mau waqaf. Seperti misalnya gini, ya. Contohnya seperti kelihatan di mushaf. Ya. Wa kullan ja'alna sholihin. Nah, nunnya di sini dia karena berhenti kan? Iya benar. Ya, sama juga seperti fiha lil alamin. Nunnya karena dia mau berhenti. Tapi kalau kita mau wasol gimana? Fiha alimina disambung langsung Ustaz. Wahabna, ya, ya, tidak dibaca sukun kan, tapi dibaca fathah, ya. Allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaq, ya. Nah, itu seperti itu namanya sukun arid. Sukun karena mau berhenti, bukan asli, ya. Bukan asli karena dia bacaannya memang seperti itu, tapi memang karena mau berhenti sebab aslinya itu dia adalah fathah di sini. Al-aksarina fathah, al-alamin fathah. Tapi karena dia mau dihentikan sehingga berubah menjadi sukun. Demikian juga ishaq, ishaq, ya. Wa wahabna lahu ishaq. Ini namanya sukun arid, ini. Ishaq. Ini sudah bukan asli lagi nih. Karena itu dia bisa boleh dibaca lebih dari 2 harokat, ya. Jadi pada kata ini yang tadi kita berhenti namanya mad arid sukun boleh dibaca 2, ya. Ya. Ishaq atau dibaca ishaq. Bahkan boleh dibaca 6. Wa wahabna lahu ishaq. Boleh seperti itu. Wa kullan ja'alna sholihin. Sholihin. Atau dibaca 6 harokat juga boleh. Wa kullan ja'alna sholihin. Itu namanya bukan mad asli lagi tapi mad far'i. Ya. Nah, kalau yang tadi ada hamzah misalnya, ya, kayak tadi kan datang setelahnya hamzah. Contohnya seperti ini nih, apa ya? Contohnya ada di nih, ya, ala Ibrahim. Kelihatan tidak? Nah, kelihatan Ustaz. Ya. Di sini. Ini kan huruf alif, ya. Huruf alif itu huruf mad. Datang setelahnya huruf hamzah ini. Iya, bawah tuh. Ya, di bawahnya hamzah. Maka ini sudah bukan asli lagi nih. Namanya ini mad far'i udah. Karena ada huruf hamzah setelah mad. Dan ini boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Kalau untuk riwayat, tapi nanti dilihat, ya, riwayat apa yang dibaca, ya, bacaan apa dia.
Ya, tergantung riwayat yang dia baca. Intinya dia tidak boleh dibaca, boleh dibaca 2 harokat. Dan intinya dia sudah bukan mat asli lagi, tapi sudah menjadi mat far'i. Karena adanya hamzah ini, huruf hamzah ini. Kenapa kok kalau ada huruf hamzah dan ada huruf sukun kok sudah bukan asli lagi? Ada yang mengatakan itu karena untuk memudahkan saja. Memudahkan dalam pengucapan. Sebab huruf hamzah itu kan huruf yang letaknya jauh ya, ada di tenggorokan bagian bawah. Ya. Jadi untuk mempersiapkan pengucapan hamzah, dia perlu dipanjangkan sedikit ya, untuk bersiap-siap mengucapkan hamzah dengan tepat. Ya, karena huruf hamzah termasuk huruf yang susah untuk diucapkan oleh sebagian daripada orang-orang Arab waktu itu ya. Sehingga untuk mengucapkannya harus perlu persiapan dengan memanjangkan ala Ibrahim. Sebab kalau tidak disiapkan nanti takutnya dikhawatirkan akan kacau bacaannya ya. Demikian juga sukun juga sama. Itu juga untuk memudahkan saja. Ala Ibrahim. Takut dikhawatirkan nanti tidak dibaca mat ya, dibacanya ala Ibrahim. Khawatir demikian, dipanjangin sedikit boleh. Ala Ibrahim. Ibrahim. Seperti itu ya kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di bait yang ke-39, oh ya, ini diterangkan bahwasanya untuk huruf mad far'i ini itu ada 3 macam hukumnya ya. Ada wajib, ada jawaz, dan ada lazim. Ya, itu akan diterangkan di bait-bait yang berikutnya. Bait setelah ini ya. Bait-bait berikutnya. Itu ada pasal khusus tentang ahkam al-mad al-far'i. Kemudian di bait yang ke-39 diterangkan hurufuhu salasatun fa'iha, hurufuhu salasatun fa'iha fi lafzi wayin wahya fi nuhiha. Fi lafzin wayin wahya fi nuhiha. Hurufuhu salasatun fa'iha fi lafzi wayin wahya fi nuhiha. Hurufuhu salasatun fa'iha fi lafzi wayin wahya fi nuhiha. Ay innal hurufal mad ats-tsalatsa fa'rifha wahfazha wa hiya mawjudatun fi lafzi wayin. Ay hiya al-wawu wal alifu wal ya'u. Wa jumi'at hadhihi al-hurufu fi kalimatin nuhiha. Wa min amsilatil kalimatil lati tashtamilu ala hurufil maddi thalatha aidan kalimatu udhina wa kadzalika kalimatu wa utina. Di bait yang ke-39 ini Syekh Al-Jamzuri rahimahullah taala menerangkan tentang apa itu huruf mad ya. Tadi kan diterangkan tentang masalah mad, bahwa mad dibagi menjadi 2 macam, mad ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli itu adalah mad yang dibaca panjang tanpa karena sebab, tidak ada sebab dia dibaca panjang. Memang aslinya dari situ, harus dibaca panjang, asli daripada kata tersebut memang demikian. Itu mad asli. Kemudian diterangkan juga tentang mad far'i. Apa itu mad far'i? Yaitu mad yang dibaca panjang karena ada sebab, ya. Baik karena adanya hamzah yang datang setelah huruf mad ataupun adanya sukun, huruf yang sukun setelah huruf mad ya. Sebabnya kan ada 2 macam ya, adanya hamzah sama huruf sukun, huruf yang sukun. Kalau kita menjumpai ada huruf mad datang setelahnya hamzah atau sukun, maka ini bukan mad asli lagi tapi mad far'i. Nah, karena tadi disebutkan tentang mad, kali ini beliau menyebutkan huruf mad itu sendiri ya. Jadi dibalik susunannya. Ya. Tidak diterangkan hurufnya apa aja, tapi hurufnya belakangan malah ya. Nah, itu termasuk di antara ya, metode beliau ya. Menyebutkan hurufnya belakangan. Pertama mad dulu apa? Ya. Membuat orang itu penasaran. Nanti akan orang bertanya, apa itu sih huruf mad sebetulnya ya?
Nah, huruf-hurufnya itu ada 3. Hurufuhu salasatun fa'iha. Huruf mat itu ada 3 macam. Fa'iha. Hafalkan. Ya, ketahuilah dan hafalkan. Fi lafdin wayin, yaitu pada lafaz wayin. Rumusnya wayin. Wayin. Wawu, alif, ya. Ya. Dan ini terkumpul pada kata nuhiha. Di dalam Al-Quran ada di lafaz nuhiha. Ya. Di lengkap ini adalah rumus untuk huruf mat, ya. Huruf mat ada 3, yaitu wawu, alif, ya. Untuk mengingatnya pakai rumus wayin atau nuhiha. Ini di dalam Al-Quran, ya. Atau bisa juga kalimat udina atau utina. Ini juga dalam Al-Quran ini, ya. Udina itu ada dalam mushaf Al-Quran. Ya. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita teruskan kembali pada pertemuan yang akan datang tentang syarat-syarat daripada huruf mad apa saja. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum.